Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Pradana. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar. Saya dari angkatan 20, kelompok 1. Saya akan membagikan pengalaman dan pembelajaran tentang agenda 3 yang diberikan oleh Ibu Esi Febriani. Ibu Esi memberikan materi pembelajaran agenda 3 ini bertujuan agar membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS atau pegawai negeri sipil untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 3 fungsi ASN atau aparatur sipil negara sebagai 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, ketiga, perekat serta pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan, mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Smart Governance, tata kelola pemerintah cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Smart ASN. ASN memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, penguasaan IT, dan berbahasa asing. Di dalam agenda 3 ini, saya mempelajari tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk yang pertama, manajemen ASN merupakan serangkaian proses pengenalan ASN atau aparatur sipil negara untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN. Bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, manajemen ASN terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja, dan citra institusi, pengolahan kerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pengakuan, dan yang terakhir adalah pemberhentian. Asas ASN terdapat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, antara lain kapasitas hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kepentingan umum, dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Nilai dasar ASN yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Pegawai ASN ada 2. Untuk yang pertama yaitu PNS, pegawai negeri sipil. Untuk yang kedua yaitu PPPK atau biasa disebut dengan P3K, yang artinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Untuk P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Terdapat 2 jenis jabatan yang terdapat di dalam ASN. Untuk yang pertama yaitu jabatan manajerial. Jabatan manajerial yaitu sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya.
Untuk yang kedua, yaitu jabatan non-manajerial, yaitu sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis, sesuai bidangnya, dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Smart ASN untuk yang kedua. Smart ASN adalah singkatan dari Sustainable, Measurable, Accountable, Responsive, dan Transparan Aparatur Sipil Negara. Untuk S yaitu Sustainable. Aparatur sipil negara harus mampu bekerja secara berkelanjutan, menjaga kualitas kerja sepanjang waktu. Untuk M yaitu Measurable. Kinerja ASN harus terukur dengan indikator yang jelas dan objektif. Untuk yang ketiga yaitu A, Accountable. ASN harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Untuk R yaitu Responsive. ASN harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan. Untuk T yaitu Transparan. ASN harus bekerja secara terbuka, jujur, dan tidak menyembunyikan informasi publik yang penting. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, membuat, dan menggunakan informasi secara teknologi digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, literasi digital bukan hanya soal menggunakan gadget atau internet, tetapi juga bagaimana kita bersikap dan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan sosial. Komponen dari literasi digital yang pertama yaitu kemampuan teknis, mengoperasikan perangkat digital seperti komputer, smartphone, internet, aplikasi. Kedua yaitu menggunakan media sosial seperti email dan platform komunikasi digital. Untuk poin yang kedua yaitu berpikir kritis terhadap informasi digital, menilai keakuratan dan kebenaran informasi atau mengenali hoax untuk menghindari misinformasi. Yang berikutnya adalah memverifikasi sumber informasi yang kredibel. Untuk poin ketiga yaitu etika digital, menghormati privasi dan hak orang lain di dunia maya, menghindari cyberbullying, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum digital. Untuk yang poin keempat adalah keamanan digital atau digital safety, untuk melindungi data pribadi dan akun dari peretas, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak sembarangan klik link dan lain sebagainya. Untuk yang poin terakhir yaitu kreativitas dan kolaborasi digital, mampu menciptakan dan membagi konten digital secara positif, bekerja sama menggunakan platform digital misal seperti Google Docs, Zoom, Trello, Google Meet, dan lain sebagainya. Untuk contoh literasi digital dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, mengecek kebenaran berita sebelum membagikannya di media sosial. Untuk poin yang kedua yaitu menggunakan perbankan atau belanja online dengan aman. Ketiga, mengikuti kelas daring atau pelatihan online. Keempat, membuat presentasi digital atau konten video edukatif. Kelima, yaitu menghindari mengunggah aplikasi dari sumber tidak resmi. Kenalan yuk dengan 4 pilar literasi digital. Untuk yang pertama yaitu digital skill, memahami perangkat, keras, dan lunak, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital. Untuk yang kedua yaitu digital culture atau mampu membangun wawasan kebangsaan dan berinteraksi di ruang digital. Untuk yang ketiga yaitu digital ethics, menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etiket. Untuk yang keempat yaitu digital safety, meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang kata, salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. We are family. Afikna Jagat Samagram. Selamat sore.